Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video yang kedua, yaitu tentang materi dari PKK atau produk kreativitas dan kewirausahaan ya. Nah, kita lanjutin materi yang sebelumnya. Materi sebelumnya ini sudah kita pelajari tentang apa itu produksi massal dan apa itu produksi massal dan bagaimana perencanaan produksi massal yang kita bisa lakukan untuk perusahaan atau bisnisnya kita. Nah, sekarang kita menuju ke metode peramalan dan produksi massal. Nah, apa itu peramalan? Nah, ya seperti kata dasarnya, meramal. Meramal ini maksudnya adalah menerka-nerka atau menerka apa yang bisa kita apa yang mungkin harus kita lakukan, apa yang akan terjadi di masa depan gitu kan. Nah, peramalan ini tidak serta-merta istilahnya kayak hal mistis ya, enggak. Maksudnya di sini adalah lebih tepatnya ini untuk proses istilahnya analisa bagaimana kebutuhan produknya kita itu bisa survive atau bisa diterima di masyarakat atau tidak. Contoh kalian itu istilahnya pengen bikin usaha ya, bikin usaha kayak makanan gitu. Gimana animo masyarakat tentang makanan tersebut di masa-masa sekarang gitu kan. Contohnya kayak bikin ayam geprek. Ayam geprek sekarang itu terlalu tersaturasi. Terlalu banyak yang jualan ayam geprek. Gimana ayam geprek? Nah, ini adalah salah satu aspek yang bisa kita jadikan sebagai acuan kita bisa acuan gimana kita bisa untuk membuat produknya kita ini bisa lebih untuk bisa lebih menonjol ketinggalan produk-produk lain kayak gitu. Setelah itu juga masalah kuantitas, nggak cuma masalah kondisi pasar, tapi juga bagaimana kondisi kita sebagai produsen gitu kan ya. Saya memiliki modal sekian gitu kan. Kuantitas dan kualitas yang bisa saya berikan kepada konsumer saya atau pelanggan saya itu seperti apa dan seberapa besar. Nah, dan juga dengan kuantitas yang saya miliki ini, berapa banyak waktu yang harus saya alokasikan untuk bisa menghasilkan produk yang saya harapkan dan bisa diterima oleh pelanggan saya kayak gitu. Nah, bisa dibilang peramalan ini atau istilahnya analisa pasar, lebih tepatnya sih analisa pasar ya kalau bisa dibilang ya. Analisa pasar ini bisa dibilang adalah menentukan hampir 90% dari perencanaan kita gitu kan. Gimana caranya itu kita bisa menyesuaikan perencanaan kita dan bagaimana kita menyesuaikan produksinya kita supaya menyesuaikan tentang kondisinya pasar yang sekarang. Dan peramalan ini juga bisa jadi sebagai tolak ukur sebagaimana apakah kita nanti akan berhasil atau tidak. Karena kalau seandainya kita gagal dalam membaca pasar, bisa dibilang ya nanti ya kita juga bisa satu mungkin bisa salah sasaran, dua mungkin kita bisa salah prediksi gitu kan. Salah sasaran maksudnya apa? Kita membuat produk seperti ini untuk orang seperti ini, ternyata salah dengan contohnya mungkin saya pengen saya sempat dulu itu keingetan masalah marketingnya HP Advan itu sempat bikin HP itu trademarknya ya, HP gamer. Jadi HP gaming, jadi trademarknya itu kayak HP gaming, di kata-katanya juga HP gaming, tapi yang ditonjolkan itu kameranya. Lah hubungannya kamera sama gaming ini apa gitu. Terus gaming apa nanti selfie kita kan enggak. Jadi istilahnya peramalan dan yang nantinya juga masuk ke marketing ini bisa dibilang ya juga ini istilahnya ya sangat krusial untuk gimana produknya kita ini bisa ditawarkan oleh masyarakat. Dan tentu saja yang namanya peramalan ini juga tadi masalah kualitas ini juga harus menyesuaikan dengan kemampuan kita sebagai sebagai bisnis gitu kan ya. Contoh mungkin taruhlah bisnis kalian kecil, bisnis kalian istilahnya awal-awal gitu kan, jangan terlalu muluk-muluk kalau istilahnya bikin awalan gitu.
saya pengen bikin langsung 100 kilogram ayam goreng gitu kan, enggak, padahal istilahnya kemampuan kita itu cuma 20 kilogram saja gitu kan, ya kan, lah terus yang 80 kilogramnya dari mana gitu kan. Lebih baik istilahnya kita bisa mengukur kemampuannya kita, nggak cuma uang, nggak cuma modal secara uang dan bahan baku, tapi juga alokasi waktu, karena waktu ini juga sangat penting gitu kan. Karena secara harfiahnya contohnya kayak ayam goreng tadi, goreng ayam itu kan perlu waktu gitu kan. Masalahnya untuk goreng ayam 20 kilo itu pasti lebih singkat daripada goreng ayam 100 kilo gitu kan. Sedangkan kan orang itu orang-orang pelanggan itu kan pasti pengennya itu kan, oh ya ayam yang segar langsung panas dari penggorengan gitu kan, anget-anget gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi istilahnya gimana caranya kita bisa mengalokasikan resource-nya kita, apa yang kita punya ini untuk maksimalkan, untuk bisa kita berikan pada pelanggan gitu kan. Kita istilahnya ya, dengan kita memberikan kualitas yang bagus pada pelanggan, nantinya kan pelanggan kan pasti akan puas dan pasti akan kemungkinan besar akan kembali lagi gitu kan. Nah, dan klasifikasi peramalan atau analisa ini bisa jangka panjang, bisa jangka menengah, bisa jangka pendek. Jangka pendek ini bisa dibilang untuk sifatnya untuk bisnis kecil. Contohnya ya kayak ya makanan gitu ya. Karena pada dasarnya juga makanan ini kan ada rentan waktu penggunaannya gitu kan, lebih tepatnya ya kayak masa kadaluarsanya. Jadi bagaimana caranya kita itu menganalisa si bahannya kita ini untuk beberapa 1 minggu atau 2 minggu ke depan gitu kan. Setelah itu peramalan jangka panjang dan jangka menengah ini lebih tepatnya untuk beberapa produk yang istilahnya punya jangka shelf, istilahnya shelf time, atau istilahnya waktu di rak supermarket gitu kan, istilahnya itu yang tinggi. Contohnya ya kayak mungkin kayak baju atau mungkin kayak elektronik seperti itu kan, kita perlu menyiasati gimana caranya, apakah istilahnya produknya kita ini akan diterima di 1 atau 2 tahun mendatang atau tidak, seperti itu. Dan salah satu contohnya ini adalah salah satu yang jadi sorotan sekarang ini di dunia teknologi informasi sekarang itu adalah Apple. Kemarin itu sekitar minggu kemarin itu Apple itu mensuguhkan iPhone 13. Nah, kalau seandainya kalian lihat di bagian berita, lebih tepatnya di review gitu kan ya, iPhone 13 ini bisa dibilang cukup mengecewakan. Karena apa? Tidak jauh beda dengan iPhone 12 yang sebelumnya, bahkan bisa dibilang dengan harga yang lebih mahal dikit ketimbang iPhone 12, dengan fitur yang hampir mirip dan juga tidak jauh beda gitu kan. Makanya itu bisa dibilang ini adalah salah satu di beberapa analisa teknologi gitu kan, itu menggambarkan bahwa ini peluncuran iPhone 13 ini adalah bisa dibilang blunder atau bisa dibilang kesalahan dari tim manajemen dan development dari Apple sendiri. Karena apa? Memang istilahnya kan memang Apple kan tiap tahun meluncurkan handphone baru ya, produk baru gitu kan. Tapi bisa dibilang Apple ini terkenalnya adalah hampir di tiap tahun itu sebagian besar itu memberikan fitur-fitur baru. Contohnya layar yang lebih besar gitu kan, refresh rate yang lebih tinggi, kamera yang lebih jernih gitu kan, atau internal yang lebih besar gitu kan. Dan juga ada seri-seri, istilahnya penambahan seri, mungkin ada iPhone XS, XS Small dan lain sebagainya gitu kan. Nah, sedangkan di 13 ini sama sekali tidak memberikan istilahnya perkembangan yang signifikan gitu dibandingkan yang kemarin. Sedangkan dari iPhone 11 ke 12 ini lompatannya cukup bagus, karena adanya dengan beberapa teknologi yang bisa lebih mumpuni ketimbang iPhone 12. Itulah kenapa bisa dibilang peramalan ini gimana caranya, apakah produk ini bisa nanti akan bersaing di 1-2 tahun mendatang gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi gimana caranya? Nah, kalau banyak sekali istilahnya analis yang bilang bahwa ini adalah salah satu contoh yang tidak bagus untuk peramalan jangka panjang. Karena apa? Produknya ini bisa dibilang sama saja, sehingga tidak bisa diterima oleh para penikmat iPhone ini atau pembeli iPhone ini dengan baik, seperti itu. Sehingga kadang-kadang dibandingkan sama kompetitornya seperti Samsung, seperti Vivo atau mungkin punyanya Asus gitu kan. Sehingga ya
akhirnya bisa dibilang peluncuran iPhone 13 ini adalah peluncuran yang cukup kurang diminati oleh banyak orang seperti meskipun istilahnya saya yakin istilahnya masih akan banyak orang yang akan membeli iPhone ini seperti itu. Nah, tapi ini salah satu gambaran istilahnya salah satu contoh analogi yang penting kalau itulah kenapa peramalan dalam proses produksi masalah ini penting, terutama apapun jenis produksinya, apapun jenis usahanya, dan seberapa besar skala dari produksi tersebut itu kan. Nah, tujuan peramalan ini adalah untuk menentukan kebutuhan pabrik apa saja dan seberapa besar, dan untuk memberikan perencanaan dan penjadwalan seperti itu. Jadi kita ramal dulu prospeknya internal dan eksternalnya usaha kita seperti apa, baru kita rencanakan sesuai dengan yang kita dapati seperti itu. Nah, kalau mungkin di sini istilahnya peramalan subjektif dan sebagainya objektif di sini tidak disebut pengertiannya apa. Nanti saya coba carikan ya. Metode Delphi. Sekali open image. Saya lihat di sini. Nah, ini metode Delphi ini aslinya adalah metode untuk pemecahan masalah, metode problem solving ya. Di sini bisa dilihat terdapat masalah yang harus dikerjakan oleh kelompok. Nah, membuat daftar anggota ahli atau pakar. Jadi metode Delphi ini lebih ke meminta tolong kepada para ahli untuk bisa merumuskan apa yang harus kita lakukan gitu kan ya. Nah, contoh di sini kalian pengen usaha lagi makanan gitu kan ya. Usaha makanan masalahnya apa gitu kan. Oh, kita produk makanan kita itu terlalu tersaturasi dengan produk-produk yang lain. Contohnya kayak kita bikin ayam geprek atau Thai tea atau bubble tea gitu kan ya. Gimana caranya kita itu supaya mendiferensiasi atau bisa membedakan identitasnya produknya kita dengan orang lain, sehingga si pelanggan ini bisa membedakan atau memberikan langsung ngasih identitas bahwa ini adalah produknya kita, ini adalah produknya si Ahmad Fried Chicken gitu kan, punyanya si Rudy Fried Chicken gitu kan bisa kayak gitu. Nah, tapi prosesnya ini adalah dengan meminta pendapat para ahli, terutama di ahli marketing dan ahli tata boga gitu. Gimana cara setelah itu moderator mengumpulkan pendapat ahli gitu kan. Nah, para ahli bisa para ahli melihat kondisi pasar, kondisi istilahnya pelanggan kayak gimana, setelah itu memberikan ide kepada kita sebagai seorang bisnis bagusnya kayak gimana gitu kan. Nah, jadi istilahnya metode Delphi ini ditujukan kalau seandainya kalian itu punya konsultan. Nah, jadi konsultan bisnis istilahnya ya. Jadi kalian punya usaha dan kalian pengen minta bantuan ke konsultan ini untuk proses istilahnya untuk membuat bisnis kalian itu bisa lebih maju. Dan salah satunya carinya ya tadi kayak diversifikasi atau istilahnya pembedaan diri, identitas produk kalian dengan produk kompetitor kayak gitu. Setelah itu metode kedua adalah metode penelitian pasar. Kalau metode penelitian pasar ini istilahnya saya lumayan tahu. Jadi kalau metode Delphi ini adalah meminta istilahnya pendapat dari orang ahli. Kalau penelitian pasar adalah dengan kalian langsung terjun ke pasar, kalian terjun langsung ke ke konsumen, kalian tanya langsung pengennya konsumen kayak gimana. Metode angket, metode langsung wawancara, angket gitu kan. Kalian bisa langsung kayak gitu dan terus sehingga tapi sebelumnya kalian pasti punya kayak istilahnya
kayak batas-batas atau pertanyaan-pertanyaan yang harus yang kalian lajukan, terutama bisa untuk mengambil data yang istilahnya signifikan dan penting untuk pengembangan produknya kalian. Contoh mungkin tadi makanan mungkin ayam gitu kan. Ayam ini kalian mungkin si pelanggan ini kebanyakan suka istilahnya goreng tepungnya banyak tepungnya atau yang sedikit tepungnya gitu. Karena ada orang-orang yang istilahnya lebih suka sedikit tepungnya, ada yang banyak tepungnya juga ada. Terus juga masalah taruhlah mungkin ayam geprek kan pedesnya kayak gimana gitu. Apakah harus pedas banget, apakah harus pedasnya sedang gitu aja gitu kan, apakah perlu ada pelevelan gitu kan. Jadi kan kalian harus ada sesi-sesi istilahnya ada bagian-bagian pertanyaan yang menunjukkan ke bagaimana caranya mengambil data-data yang istilahnya signifikan untuk pengembangan produknya kalian gitu kan. Jadi setelah mengambil data dari pasar langsung pelanggannya kalian gitu kan, nah baru kalian bisa memutuskan, oh ternyata banyak sekali pelanggan yang menyukai istilahnya yang suka pedas ini berapa persen, yang tidak terlalu suka pedas berapa persen kayak gitu. Atau mungkin yang istilahnya yang suka tepungnya banyak berapa persen, yang suka tepungnya sedikit berapa persen, sehingga kalian bisa dari data yang dikumpulkan tadi kalian bisa memutuskan, oh nanti produksi ayamnya nanti mungkin bisa dibuat seperti ini, sehingga bisa menyesuaikan kemauan dari pasar. Terutama kalau seandainya mungkin kalian kan usahanya kecil, area cakupannya juga tidak terlalu besar, sehingga kalian bisa bisa menggeneralisasi apa yang dimaui oleh orang-orang atau masyarakat di sekitarnya kalian kayak gitu. Setelah itu ada pelamaran objektif. Pelamaran objektif di sini adalah metode intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik ini maksudnya adalah melihat apa yang ada di dalam bisnisnya kalian, mulai dari modal, bahan baku, alat-alat, tenaga kerja, alokasi waktu gitu kan. Saya itu mode ekstrinsik yang tadi bisa dibilang adalah sekitarnya kalian, terutama untuk bisnis-bisnis yang sifatnya bisnis kecil dan menengah gitu kan. Bisa kalian bisa meramal, oh ternyata tadi gimana caranya ke pasar ini pengen produk saya ini kayak gimana kan. Dan juga bisa melihat bagaimana kompetitornya kita, kompetisinya kita melakukan bisnis gitu kan. Kan bisa dilihat istilahnya, meskipun kadang-kadang kan kompetitor kan wah ini ada resep rahasia kan mungkin kayak gitu. Tapi kan bisa dilihat istilahnya proses penjualan mereka seperti apa, terus bagaimana proses produksinya mereka dari luar seperti apa kayak gitu. Nah, setelah itu di sini ada analisis deret waktu, di sini ada kecenderungan, siklus, pola musiman dan variasi acak gitu. Ini maksudnya adalah metode untuk analisa tentang kecenderungan pasar gitu kan. Kecenderungan pasar ini kayak gimana? Kecenderungan pasarnya itu adalah gimana? Apakah masyarakat ini istilahnya pengennya kayak apa? Contohnya kayak gini. Jadi tadi paling mudah emang kayak makanan ya. Contoh pada musim kecenderungan itu adalah kecenderungannya itu lebih suka apa gitu kan. Oh, ayam geprek ini lebih suka yang pedas gitu kan. Nah, gitu. Saya itu siklus dan pola musiman ini biasanya tergantung pada keinginan pada waktu-waktu tertentu. Mungkin proses istilahnya bisnis minuman gitu kan. Pada musim-musim hujan akan sangat susah untuk menjual produk es kayak gitu. Karena apa? Kondisi dingin, menjual minuman dingin bisa dibilang ya cukup istilahnya tidak terlalu diminati lebih tepatnya. Jadi siklusnya ini. Dan variasi acak ini bisa dibilang ya bisa dilihat dari kondisi pasar yang mungkin acak ini istilahnya pasti ada sebabnya. Bisa dilihat sebabnya bagaimana pasar ini pasar ini menerima sebuah produk kayak gitu. Nah, setelah itu di sini ada indikator dan ada proses produksi massal. Nah, untuk indikator ini istilahnya ada beberapa
yang bisa kita jadikan tolak ukur sebagai bagaimana tahapan sebuah produksi massal ini bisa bekerja, bisa dikatakan sukses gitu. Yang pertama adalah keberhasilan manajemen produksi meliputi produktivitas, kapasitas, kecepatan pengiriman, kualitas produk, kecepatan proses, dan fleksibilitas. Setelah itu ada ukuran kinerja sistem produksi mulai ongkos produksi, kualitas produksi, dan tingkat pelayanan. Nah, setelah itu di sini ada ukuran kinerja produktivitas mesin. Nah, ini ada ya disebut dengan OEE atau Overall Equipment Effectiveness. Saya itu mulai dari pengukuran manual, fokus pada kerugian, menetapkan target pertambahan, memantau segala kendala, dan hati-hati dalam buat perbandingan. Nah, ini maksudnya adalah yang pasti di sini untuk tolak ukur dalam produksi massal pasti ada di sini bisa dijadikan semuanya ini bisa dijadikan ini tolak ukur ya. Yang pertama produktivitas. Gimana produktivitas ini adalah efisiensi untuk mengkonversi atau mengubah bahan baku jadi produk gitu ya. Sekali lagi 20 kg ayam dijadikan 20 kg ayam goreng itu bisa jadi dalam waktu 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi kan 2 jam, 3 jam, 4 jam ini kan pasti ada yang namanya perbedaan perbedaan kualitas gitu. Produktivitas ini juga mengacu pada kualitas produktivitas ini lebih tepatnya juga ke kuantitas. Hanya ke kuantitasnya saja. Sedangkan untuk masalah kualitas itu pasti ada yang namanya kualitas produk ini. Jadi gitu. Jadi tidak serta-merta produksi yang cepat itu menghasilkan produk yang bagus gitu. Terutama untuk produk-produk yang sifatnya memang perlu waktu untuk proses pembuatannya gitu kan. Nah, kayak gitu. Setelah itu kecepatan dan fleksibilitas gitu ya. Setelah itu untuk sistem produksinya mulai yang sekarang adalah ongkos produksi atau pemanfaatan modal gitu kan ya. Nah, setelah itu di sini juga produktivitas mesin. Mesin atau peralatan ini bisa dibilang ya indikatornya ya ini gimana caranya alat tersebut itu bisa kita manfaatkan untuk bisa kita membuat produknya kita bisa lebih efisien dan lebih efektif kayak gitu. Karena contohnya mungkin kadang-kadang kan ada kita sengaja membeli mesin atau membeli alat-alat yang istilahnya lebih murah ketimbang alat yang lain. Contoh, mungkin kalian istilahnya bisnis menggunakan kompor atau panci yang murah gitu kan. Pasti kualitasnya beda gitu kan. Overall istilahnya kualitinya pasti beda dengan kalau seandainya kalian beli peralatan yang istilahnya memang peruntukannya untuk itu gitu kan, bisa lebih khusus gitu kan. Contoh kan kalian bisa kompor biasa ini pasti kan istilahnya tidak bisa serta-merta menjaga panas gitu kan. Padahal kalau seandainya kalian pengen goreng ayam dengan skala besar, kalian perlu yang namanya gas burner ini lebih tepatnya dia itu apinya lebih besar dan lebih stabil ketimbang kompor biasa gitu kan. Memang dia penggunaan gasnya lebih tinggi gitu kan, tapi dia bisa panasnya lebih panas dan lebih merata gitu kan. Nah, jadi istilahnya skala produktivitas ini nggak cuma di masalah pekerjanya saja, tidak hanya masalah bagaimana sistematika kerjanya aja, tapi juga di masalah mesinnya, bagaimananya mesin ini kerja. Karena kalau asalnya istilahnya orangnya udah terlatih, sistem kerjanya udah bagus, tapi kalau mesin yang mereka gunakan ini bermasalah, ya sama aja tidak produktif kayak gitu. Nah, setelah itu di sini ada dan materi terakhir langsung kita ke produksi massal ya. Nah, kalau produksi massal di sini adalah jenis-jenisnya. Nah, kita langsung istilahnya speedrun materinya aja ya. Udah 23 menit. Nah, di sini adalah jenis-jenis produksi massal pertama berdasarkan proses produksinya. Nah, apa itu proses produksi? Produksi adalah menambah kegunaan suatu barang jasa menggunakan faktor produksi, lebih manfaat dan mudah. Nah, jenis yang pertama adalah proses produksi kimiawi. Proses produksi kimiawi ya produk kimia yang menggunakan proses kimia untuk membuat barangnya. Contohnya ya kayak pembuatan obat-obatan, setelah itu untuk setelah itu juga pembuatan barang-barang yang bersifat tambang gitu kan, atau mungkin bahan-bahan baku lain seperti kayak kayak buat bensin atau mungkin minyak thinner, bikin cat gitu kan. Itu adalah produk-produk yang sifatnya
kimiawi gitu kan. Setelah itu ada produksi bersifat perubahan bentuk. Perubahan bentuk ini bisa berbagai macam. Contohnya adalah casting pembuatan casting. Casting maksudnya adalah ini pencetakan. Contoh mencetak kayak alat-alat metal. Contohnya kayak bikin tang kan itu kan bikin tang atau gunting kan aslinya kan kayak ini ya, logam lebur cair gitu kan. Setelah itu di cetakannya gitu kan baru dibuat membentuk seperti gunting, alat-alat seperti itu kan. Nah, dan ada lagi perubahan bentuk itu nggak cuma pencetakan tapi juga contohnya pemotongan dan pembentukan. Nah, contoh kayak ya bikin mebel itu kan awalnya kayu balokan itu ya. Kalau balokan itu setelah itu dipotong-potong sedemikian rupa sehingga menjadi meja, menjadi kursi, menjadi almari gitu kan. Nah, itu juga adalah produksi yang berdasarkan perubahan bentuk. Nah, setelah itu ada perubahan produksi sifatnya assembly. Assembly ini adalah perakitan. Nah, perakitan ini adalah istilahnya adalah mungkin lanjutan dari si perubahan bentuk. Contoh untuk membuat kayak perangkat komputer itu kan komponennya kan dibuat dulu di perusahaan lain. Nah, kita sebagai produsen komputer itu sifatnya hanya merakitnya saja gitu. Laptop kan motherboardnya dari perusahaan lain, transistornya dari perusahaan lain. Setelah itu harddisknya dari perusahaan lain, kita cuma merakit saja sehingga bisa jadi laptop yang siap pakai. Setelah itu di sini ada transportasi dan penciptaan jasa administrasi. Itu adalah produksi yang sifatnya adalah jasa. Transportasi ya sifatnya untuk memindahkan barang-barang. Jasa administrasi itu ya banyak. Contohnya ya kayak tadi ada ya sifatnya konsultan, ada yang sifatnya untuk jasa administrasi untuk perpajakan, ada yang keuangan kayak gitu. Nah, setelah itu proses produksi berdasarkan arus prosesnya. Arus prosesnya itu ada 3 jenis, ada yang terus menerus, ada yang terputus-putus, dan proses campuran. Terus menerus ini maksudnya itu adalah dari awal sampai akhir itu tidak terputus. Jadi contohnya ya kayak begini nih. Saya contohnya bikin kayak teh inilah ya. Jadi saya punya ada minuman teh ini kalau saja prosesnya terus menerus ini adalah mulai dari pemetikan teh. Setelah itu asimilasi, pengeringan daun tehnya, setelah itu fermentasi daun tehnya, diseduh menjadi teh, dan pembotolan itu berada pada satu tempat atau satu perusahaan. Itu adalah produksi yang sifatnya terus menerus dari awal produksi sampai akhir jadi produk itu di satu perusahaan atau di satu tempat. Terputus-putus itu sedangkan kalau yang terputus-putus itu adalah contohnya kayak gini. Jadi contohnya kayak si daun teh ini dari perusahaan satu. Setelah itu perusahaan satu ini menjual daun teh yang sudah jadi ke perusahaannya satunya lagi untuk diseduh menjadi teh ini gitu. Jadi istilahnya terputus-putus adalah produk yang setengah jadi, sebuah proses ini menjadikan produk yang setengah jadi kayak gitu. Jadi tidak serta-merta dari titik awal dan titik akhir ini jadi istilahnya ini jadi satu perusahaan atau satu tempat gitu. Nah, kalau produksi campuran ya ada produksi terus menerus dan ada produksi terputus-putus tergantung kebutuhan yang dimiliki oleh pasar gitu. Setelah itu proses produksi massal berdasarkan proses produksinya ada tipe A, B, C, D dan tipe E. Nah, tipe A ini adalah dapat diperiksa dengan mudah. Maksudnya ini adalah proses tipe A ini maksudnya adalah proses yang sifatnya dari A sampai dari produk mentah sampai produk akhir itu istilahnya tahapan prosesnya ini cukup singkat dan mudah. Contoh ya kayak bikin makanan. Makanan kan bahan mentah dimasak jadi mateng. Udah. Beda tapi kalau seandainya makanan taruhan, makanan cepat saji itu kan istilahnya adalah tipe A gitu. Tapi kalau seandainya makanannya butuh proses yang cukup lama untuk bikinnya, contoh kayak coklat. Coklat itu kan harus bikin dari biji coklat dulu, dikeringkan, setelah itu fermentasi dibikin coklatnya dulu, baru bisa dijadikan produk coklat. Tipenya lama.
ada berapa tahap, maka dia termasuk adalah tipe B. Nah, setelah itu ada tipe C. Tipe C ini adalah produksi dan perusahaan bersangkutan akan berada pada ketergantungan pada masing-masing tahap produksi atau penggabungan komponen produk. Biasanya ini adalah perusahaan assembly. Nah, perusahaan assembly atau perakitan ini adalah produk-produk istilahnya bahan-bahan mentah yang mereka rakit itu sudah ada di keadaan tinggal pasang saja gitu. Jadi istilahnya contoh perusahaan perakitan mobil gitu kan, perakitan mobil. Jadi ya kerangka, mesin, ban, suspensi, setelah itu interior, permesinan, elektroniknya itu sudah tinggal pasang saja perusahaan yang istilahnya atau pabrik yang istilahnya tinggal merakit saja. Setelah itu ada tipe D. Tipe D ini menggunakan adalah tipe yang menggunakan mesin otomatis atau dibantu oleh mesin. Contohnya kayak perakitan mobil. Perakitan mobil kan tidak serta-merta 100% oleh manusia. Keseringan itu adalah dibantu dengan mesin untuk bisa mengangkat. Mosok ya istilahnya kerangka mobil diangkat manusia kan juga rada susah. Jadi perlu mesin untuk membantu gitu. Setelah itu di sini ada tipe E. Tipe ini adalah tipe ini tidak lagi adalah perusahaan yang sifatnya assembly, tapi adalah perusahaan dagang dan jasa. Jadi prosesnya beda. Jadi tidak lagi membuat produknya ini adalah sebuah barang yang bisa kita sentuh, tapi adalah perusahaan jasa gitu ya. Setelah itu di sini ada analitik dan sintetik ya, berdasarkan bahan mentah. Nah, produksi berdasarkan bahan mentah yang sifatnya analitik. Analitik ini adalah merupakan suatu bentuk proses produksi yang menciptakan beberapa barang dari satu jenis bahan mentah atau input. Jadi, maksudnya adalah satu bahan itu bisa dibuat menjadi beberapa bentuk produk. Contoh, tepung terigu. Tepung terigu ini di sebuah perusahaan bisa dijadikan banyak hal. Jadi mie instan, jadi biskuit, jadi malkis gitu kan, atau jadi apa lagi. Banyak sekali produk yang bisa dibuat dari tepung terigu ini gitu kan ya. Tapi ada yang namanya sintetik. Sintetiknya adalah menggabungkan banyak bahan jadi satu produk. Contoh ya kayak apa ya? Contoh ya mungkin ya kayak ini kayak produk kayak produk mie instan gitu kan. Produk mie instan kan istilahnya produknya kan isinya kan banyak, ada nggak cuma mie tapi juga ada bumbu, ada apa dijadikan satu. Oh ya, contohnya kayak obat-obatan kan kandungannya kan banyak toh. Nah itu kan kandungannya kan nggak mungkin istilahnya sudah tahu-tahu gabung jadi satu, pasti beda-beda digabungkan jadi satu dengan proses sintetik gitu kan, sehingga jadi pil atau obat yang bisa kita konsumsi untuk mengobati permasalahan kesehatan kita gitu. Jadi tahu ya, analitik maksudnya adalah satu bahan baku bisa jadi banyak analitik ini contohnya ya kayak bikin kayu dari kayu gitu kan. Kayu kan bisa jadi kertas, bisa jadi triplek, bisa jadi kayu balok gitu kan, contohnya kayak gitu. Jadi bahan mentahnya kayak gitu maksudnya. Tapi kalau sintetik ini maksudnya itu adalah dari beberapa bahan dijadiin satu, biasanya adalah proses makanan dan obat-obatan kayak gitu. Nah, setelah itu ada tujuan proses produksi, ada efisiensi, produktivitas dan kualitas. Setelah itu di sini ada tahapan proses produksi, penyiapan komponen, injeksi plastik, pengelasan, pengecatan logam, dipping proses. Nah, ini contoh dari produksi motor. Nanti mungkin di bab kedua nanti kita akan mobil ya. Nanti akan saya kasihkan contoh perakitan laptop. Nah, untuk perakitan laptop ini kan nggak ini ya. Ini adalah salah satu contoh tahapan produksi motor. Nah, contoh kayak laptop ya mungkin ya kayak laptop ya pertama mainboardnya dulu disiapkan, setelah itu ditempeli IC-IC-nya, resistor-resistornya dipasangi, setelah itu
solder, setelah itu dipasangi prosesor, pasangi perangkat-perangkat lain, dimasukkan ke dalam chassis atau apa namanya tempatnya atau badan laptopnya, setelah itu dipasangi monitor, pasangi casing casing penutup luarnya, pasang keyboard dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi ini udah ya masalah apa itu proses produksi. Kita sudah mulai dari peramalan, setelah itu jenis produksi gitu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang contoh perakitan produk. Perakitan produk ini kalau di sini mungkin dicontohkan dengan mobil ya. Nanti akan saya coba carikan apa namanya contoh perakitan yang istilahnya sifatnya teknologi. Mungkin entah itu HP atau laptop gitu. Saya akan cobakan cari video yang bisa menunjukkan contoh perakitan tersebut. Dan pengujian dan evaluasi produk nanti mungkin akan kita pelajari di semester selanjutnya mungkin ya. Di akhir semester lebih tepatnya. Produk dan jasa nanti mungkin di lain waktu. Oke, untuk video kali ini saya akhiri dulu. Nanti untuk video selanjutnya mungkin minggu depan akan saya kasihkan bab kedua yaitu perakitan produk, dan saya kasih contoh tentang video perakitan laptop gitu ya. Dan mungkin ya juga HP mungkin kalau nanti waktunya cukup. Oke, saya akhiri dulu. Kalau seandainya ada pertanyaan bisa japri WA, dan jangan lupa saya kasih tugas juga, tugasnya silakan dikerjakan, dan jangan lupa absen untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.